Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan. Walaupun berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman teror yang selama ini terjadi. Ancaman teror biarkan. Itu adalah resiko yang harus kalian terima saat gagal bayar pinjaman online ya. Nah, kali ini saya akan bahas penagih paylater ribut dengan nasabah. Ribut dan bersitegang sampai dikepung oleh warga di tempat di mana nasabah tinggal. Simak videonya, semoga menjadi penguat buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang mewaraskan pikiran kalian, membuat kalian tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi apapun saat gagal bayar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Channel YouTube menjadi channel YouTube favorit buat kalian semua yang mana saat ini sedang mengatasi situasi takut, situasi cemas. Cocok ya, sudah Anda tepat ada di channel YouTube ini untuk membersamai kalian semua. Nah, kali ini saya akan bahas video real saat nasabah ribut cekcok dengan DC lapangan dari paylater. Paylater mana? Kalian simak nanti videonya ya. Seru sekali sampai dikepung oleh warga. Nah, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung, mudah. Caranya cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau mendapatkan pemberitahuan langsung dari YouTube-nya bahwa ada video terbaru yang diupload di channel YouTube ini. Keren kan? Ya keren lah. Nah, kawan-kawan, kalian tidak hanya cukup menonton tayangan berkualitas, tayangan edukatif di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas saya buka di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 67.000 orang tergabung. Nah, seperti ini penampakannya. Nah ya, ini yang asli ya, hampir 67.000. Yang palsu banyak. Yang mengatasnamakan Paguyuban Membasmi Pinjol Haji Jamal banyak. Hati-hati tertipu oleh grup palsu tersebut. Yang paling anggotanya hanya 5.000. Yang membedakan yang asli pasti sudah hampir 67.000. Yang palsu hanya hitungan 6.000, 7.000 ya. Nah, kawan-kawan semua, untuk kalian juga yang ingin tergabung di grup Facebook ini, silahkan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, ini yang paling penting, ini yang paling dicari-cari. Ada yang ingin tergabung di grup WA PMP mudah. Ya, syaratnya hanya memiliki kaos PMP. Nah, begini penampakannya. Nah, ini kaos bisa digunakan ketika ada DC datang. Wow, ya. Bisa digunakan ketika ada penagih yang ada yang bilang nih, "Pak, saya gunakan kaos ini ketika DC datang, langsung pulang Pak." Ya, nggak apa-apa. Sebagai pemotivasi dan sekaligus percaya diri Anda yang luar biasa berarti ya. Ketika datang langsung digunakan. Menunjukkan bahwa saya member PMP ya. Keren ya. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi. Nah, kawan-kawan, Anda yang sudah memesan kaos ini, walaupun belum sampai ke rumah Anda sudah boleh dan dimasukkan otomatis oleh admin saya ke grup WA. PMP official 010203. Kenapa official? Berarti Anda ada yang membimbing, saya ada di sana, coaching Anda, treatment Anda. Nah, teman-teman semua ya. Jadi kalian boleh sharing di sana, ada saya juga di sana. Kalau kalian merasa tidak puas dengan jawaban dan tidak ada solusi, boleh japri saya. Insya Allah saya akan menjawab apapun pertanyaan yang kalian japrikan terkait masalah pinjol tentunya ya. Nah, kalian yang sudah tergabung di grup ya, boleh juga mengikuti namanya sharing online, konsultasi online melalui Zoom. Nah, keren kan? Nah, boleh kalian ikuti setiap pekannya di hari Rabu. Gratis, tidak berbayar. Cukup Anda menjadi member WA PMP, gratis selamanya untuk ikut Zoom ya. Zoom reguler tentunya ini ya, yang gratis. Nah, teman-teman, ini saya akan kasih ya. Ini stiker dilarang masuk, stop masuk sebagai warning atau peringatan.
Tidak sembarangan dan tidak boleh siapapun mengakses masuk tanpa izin penghuni. Karena kalau tetap menerobos setelah melihat tulisan ini atau stiker ini yang terpampang, stiker khusus ya, karena ada nomor registrasinya ya. Nah, di mana dia tetap menerobos setelah melihat dan Anda melarangnya untuk masuk melalui tulisan ini. Artinya mereka sudah diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menerobos masuk ke rumah Anda. Diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan melanggar KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Nah, ya, bisa kalian jerat ya. Kalau sudah membaca tidak mau pergi apalagi tetap menerobos masuk, dijerat, videokan. Siapapun yang masuk tanpa izin dari kalian ya. Untuk memesan stiker ini boleh hanya member WAPMP, yang umum tidak, hanya member WAPMP. Silakan hubungi nomor ini ya. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita saksikan terkait masalah dikepung si DC Paylater ini sama warga ribut dengan nasabah. Simak videonya, nanti sama-sama ya kita dengarkan dan saya akan ulas serta review biar kalian makin pintar. Oke, ya terus Pak. Enggak, saya mau sertifikasi Bapak aja dulu. Sertifikasi Bapak mana? Ya, dari OJK ya. Pinjol, kita pinjaman Bapak kan ada tugas. Bapak jadi. Enggak, saya mau sertifikasi Bapak dulu. Sertifikasi Bapak mana? Sertifikasinya, ya saya dari Enggak surat tugas bisa, ini. enggak bisa. Aturan OJK itu yang menagih pinjol itu harus disertai dengan sertifikasi. Itu aturan OJK, Pak. Iya. Kalau kayak gini Bapak ilegal. Bisa kena tuntutan loh, Pak. Oh, berarti Bapak mencari kelemahan dari Bukan pinjaman kelemahan, online. Bapak bukan. sendiri pinjam dari GoPay. Bukan. GoPay itu tahu Bapak. Lah. Tahu saya. Nah, iya terus. Tahu maksudnya. Cuma Terus? Bapak nggak mau niat bayar itu Enggak. aja kan. Ya terus. Bapak udah Enggak. 120 hari, 4 bulan, 5 bulan yang mesti oke. ini. Oke. Iya. Oke. Nanti saya tinggal PT apa Bapak tadi? Dari PAP, Pak. Oke. Saya ini saya forward ke GoPay-nya Iya. biar ditegur. Iya, nggak apa-apa. Karena ini turun dari GoPay sendiri, masuk ke Ya makanya kita. surat tugasnya mana? Iya, denger dulu. Dari GoPay sendiri dilimpahkan ke PAP karena Iya. Bapak udah berapa bulan nggak Bukan bayar. gini Pak, bukan setahu, emang aturan OJK-nya gini Pak. Bapak Iya, tuh tahu aturan Bapak ngituin aturan Ya, iya, OJK. mah. Ya, Bapak Cuma tuh- kita juga itu dari namanya GoPay Bapak itu ilegal. Bapak namanya ilegal. Ilegal. Dari GoPay-nya sendiri dilimpahkan Iya, ke Bapak kita. ilegal namanya. Dari GoPay-nya sendiri dilimpahkan Bapak ke ilegal kita. namanya, nggak ada sertifikasi. Sertifikasinya. Bapak ilegal namanya kalau nggak ada sertifikasi. Oh Mana? ya udah. Bapak berarti gini aja deh. Saya cuma hanya menanyakan aja Gimana? ke Bapak ya. Iya, Bapak kalau Saya kesini bisa lagi, kesini lagi. Bapak kalau kesini lagi bawa sertifikasi apanya, saya bayar. Kalau itu nggak mau bayar. Ya, Enggak, ya kalau saya sesuai dengan rekam dulu deh. Ntar dulu, Bapak nggak mau bayar. Kalau seperti misalnya utang Bapak di GoPay nggak mau bayar. bukan, Bapak. Bapak punya utang nggak sih sebenarnya? Sekarang Gitu gini. aja. Bapak ditugaskan, Iya. itu harus sesuai aturan OJK. Iya, saya ngerti. Iya. Bapak punya utang Kalau ya, di Bapak kalau nggak sesuai Saya OJK bisa berarti lari ilegal ke dong. RT. Ya RT silakan. ibaratnya silakan. Saya bisa ngusir Bapak Ya, lewat RT bisa. karena Bapak ilegal. Bukan ilegal. Saya bisa sekarang juga bisa usir lewat warga ini. Iya. Bapak mau saya usir atau enggak? Sekarang gitu. Bapak mau usir Bapak saya punya enggak? utang nggak? Bapak mau saya usir enggak? Bapak punya utang Oke. nggak? Pak Satpam. Ayo. Ini Bapak udah meramaikan ya. Saya bisa pidanakan Bapak loh. Gini aja ya. Enggak. Ya udah, saya gitu. Ayo. Oke. Ya, ayo. Saya orang ya. Saya orang. Bukan ini. Oke, siap ya, Pak. Oke. Ya, katanya mau lapor RT. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa. Ayo. Ya udah. Buruan. Nah, sudah melihat kan? Pertamanya gagah jagoan. Sebenarnya nasabah ini hanya bertanya, mana Pak sertifikasinya? Hanya itu saja. Ya, karena itu memang sudah amanat dari aturan POJK. Seluruh tenaga penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan dan itu wajib dimiliki oleh siapapun, baik penagih internal maupun penagih eksternal atau pihak ketiga wajib bersertifikasi. Kalau tidak bersertifikasi, Anda sudah boleh untuk menyuruhnya pergi atau pulang, silahkan. Anda datang setelah memiliki sertifikasi profesi penagihan. Itu biar ada kondisi yang nyaman dan aman. Nyaman untuk masing-masing kedua belah pihak. Karena sudah bersertifikasi artinya semua penagihan tunduk
pada aturan yang berlaku, termasuk aturan POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu maksud dan tujuannya. Kenapa harus bersertifikasi? Biar sama-sama aman. Artinya, nasabah pun berhadapan dengan pihak penagih yang memiliki sertifikasi merasa nyaman. Oh, yang saya hadapi ini benar-benar orang yang sudah lulus lisensi, sudah bersertifikasi. Artinya, step-step penagihan dia pasti tahu apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Nah, itu kawan ya. Jadi kalau kalian menjumpai hal seperti ini, sama, lakukan seperti yang Bapak ini lakukan. Jangan ragu, jangan takut. Ingat, itu rumah Anda. Rumah tempat di mana Anda tinggal. Ketika ada seseorang ingin bertamu ke kalian, namun tidak bisa menyerahkan bukti-bukti dokumen untuk tujuan apa mereka bertamu, termasuk tujuan menagih, berarti harus dilengkapi dengan semua dokumen dan persyaratan mereka menagih. Nah itu, ya. Orang aja berkendara di jalanan, tentunya harus memiliki lisensi, yaitu SIM, surat izin mengemudi, sama dengan para penagih ini. Dia ingin melakukan penagihan ke rumah nasabah, dilengkapilah harusnya dengan sertifikasi profesi penagihan. Itu wajib dimiliki dan melekat. Ya, ketika dimanapun mereka tugas, mau tugas ke Kalimantan, Sulawesi, ya ke bagian manapun di wilayah Republik Indonesia, mereka wajib menunjukkan sertifikasi profesi penagihan sebagai bukti bahwa mereka sudah boleh dan layak dan tersertifikasi sebagai tenaga penagih. Mudah kan? Jadi nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin stres. Ketemu dengan seperti itu, tanyakan. Sudah bagus ini stepnya ya, dan sudah sangat percaya diri. Kalau Anda diancam di rumah Anda, ya seperti tadi ya, akhirnya meledaklah nasabah ini ya. Manggil security, manggil warga pada berdatangan, akhirnya nyerah kabur itu ya namanya DC ya. Saya salut dengan apa yang dilakukan oleh nasabah ini ya. Bukan artinya kita tidak mau menerima tamu, tapi tamunya juga tidak mau mengkondisikan. Harusnya ketika nasabah itu meminta, bicaralah baik-baik. Mohon maaf, saya tidak punya sertifikasi. Saya di sini hanya mengingatkan Pak ya, kalau misalnya tidak berkenan nggak apa-apa. Mungkin saya akan pergi atau akan pulang. Itu saja cukup kok. Jangan menantang atau mengadu atau berdebat ya. Sudah nggak memiliki sertifikasi, tapi ngajak berdebat. Ya sudah, akhirnya ujungnya seperti ini. Itu saja yang mau saya bawakan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan kali ini bermanfaat buat kalian semua, sebagai edukasi yang baik untuk Anda dan sebagai penambah wawasan. Biar kita bisa melihat bahwa semua aturan harus dipatuhi. Ya. Oke, nasabah saat ini tidak bisa melakukan pembayaran, tapi di satu sisi si penagih atau debt collector juga wajib mematuhi aturan dan rules yang berlaku, yaitu dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, termasuk surat tugas, ID card. Ya, tadi saya tidak melihat ya ada ID card ya. Nggak tahu ya kalau misalnya emang dia membawa atau tidak ya. Tidak ada juga surat tugas yang tercetak. Juga sertifikasi, apalagi tadi ditanyakan malah ya, ngobrol kesana kemari ya, malah dia bilang bahwa akan manggil RT dan RW ya. Nggak ada takut kok, nggak ada masalah. RT pasti akan mendukung warganya. RT nggak akan memihak kok dengan namanya penagih ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga bermanfaat tayangan kali ini sebagai penguat mental kalian semua. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan apapun yang akan mereka lakukan. Termasuk mereka datang ke rumah Anda sekalipun, Anda sudah paham bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mengantisipasinya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di ujung video, ada di penghujung video. Nah, seperti biasa, saya akan kasih kesimpulan. Anda sudah melihat tadi, bagaimana rekaman video yang Anda lihat. Ya, tadi hanya ditanyakan kelengkapannya. Tinggal bilang saja, saya belum memiliki sertifikasi profesi penagihan. Mohon maaf, saya di sini hanya mengingatkan, hanya reminder, atau hanya mengingatkan Anda telah lewat jatuh tempo. Sepertinya enak sih kalau seperti itu. Jangan ngotot lah ya. Dan akhirnya terjadi apa? Ketika dia ancam akan lapor RT, akhirnya yang terjadi malah dia yang terlempar alias terusir dari rumah dan dari lingkungan tersebut. Karena kompak warganya ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sebagai penguat mental, sebagai booster mental, dan terima kasih untuk yang menonton dari awal sampai akhir ya. Ini adalah video pembelajaran.
bagaimana kita menghadapi DC. Nggak usah takut. Masih banyak yang takut. Kaum pria, ya, apalagi jangan takut. Banyak kok emak-emak wanita yang bisa menghadapi DC dengan begitu tenang. Itu saja yang mau saya bawakan. Nah, sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ingin mendoakan kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga Allah memberikan keluasan rezeki buat kalian. Yang sedang sakit, semoga diangkat sakit penyakitnya. Yang sedang berikhtiar, semoga dilancarkan dan dimudahkan, serta dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.